Sebelumnya saya mau menekankan, video ini murni merupakan video edukasi ya, jadi kalian tidak perlu tabu mempelajarinya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat belajar kan? Sebelumnya, saya mau mengucapkan selamat bagi kalian yang berhasil naik ke kelas 9. Di kelas 9 ini, materi-materi yang akan kalian pelajari akan lebih menantang. Jadi, rajin-rajin belajar ya. Oke, kali ini saya akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Pada dasarnya, makhluk hidup melakukan reproduksi itu bertujuan untuk mempertahankan kelestarian jenisnya. Keturunan yang dihasilkan akan mewarisi sifat dari induknya. Nantinya, yang akan kita pelajari itu yang pertama, pembelahan sel, kemudian yang kedua, organ reproduksi laki-laki, yang ketiga, organ reproduksi perempuan, dan yang terakhir, kesehatan dan penyakit pada organ reproduksi. Nah, yang akan kita bahas sekarang hanya tentang pembelahan sel. Sel itu merupakan unit atau bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah, dalam tubuh kita atau dalam satu tubuh manusia itu terdapat rata-rata 30-40 triliun sel. Sungguh luar biasa memang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalian jangan lupa untuk selalu bersyukur ya. Pembelahan sel itu merupakan proses membagi satu sel induk menjadi 2 sel anak atau lebih. Ilustrasinya seperti ini ya. Misalkan ini sel induknya. Nah, sel induk ini bisa membelah menjadi 2 sel anak. Nah, sel anak ini juga bisa membelah lagi. Hal ini akan terjadi terus-menerus selama manusia itu hidup. Namun, semakin tua, prosesnya akan semakin lambat. Oke, selanjutnya, apa sih tujuan sel itu membelah? Nah, yang pertama, tujuannya untuk pertumbuhan. Kalian, itu dari masa bayi sampai sekarang SMP, itu ukurannya berubah kan? Semakin tinggi kan? Nah, itu terjadi karena sel-sel dalam tubuh kalian itu terus membelah. Kemudian, tujuan yang kedua untuk perbaikan. Contohnya, ketika ada luka di tubuh kalian. Luka itu lama-kelamaan akan sembuh kan? Bahkan ada luka yang tanpa diobati itu bisa sembuh sendiri. Itu terjadi karena sel-sel yang ada di sekitar luka itu mengalami pembelahan. Sehingga lukanya akan ditutupi oleh sel-sel yang baru. Tujuan yang ketiga untuk proses reproduksi. Proses reproduksi ini melibatkan sel kelamin jantan atau sperma dan sel kelamin betina atau sel telur. Ketika nanti terjadi pembuahan, maka akan terbentuklah janin. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke jenis-jenis pembelahan sel. Jadi pembelahan sel itu ada 2 ya, ada pembelahan mitosis, ada juga pembelahan meiosis. Bedanya apa? Oke, kita bahas. Perbedaan yang pertama, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan reproduksi aseksual. Sedangkan pembelahan meiosis itu terjadi pada sel kelamin saat reproduksi seksual. 2. Pembelahan mitosis menghasilkan 2 sel anak, sedangkan pembelahan meiosis menghasilkan 4 sel anak. 3. Pada pembelahan mitosis, sel anak identik dengan induknya, sedangkan pada pembelahan meiosis, sel anak tidak identik dengan induknya. Hal ini terjadi karena pada pembelahan mitosis, kromosom dari sel anak itu sama dengan sel induk. Sedangkan pada pembelahan meiosis, kromosom sel anak itu setengah dari induknya. Oke, sekarang kita akan belajar tahap-tahap pembelahan mitosis.
Tahap-tahapnya supaya kalian lebih mudah mengingat, singkat saja dengan PAKMAT. Jadi ada profase, metafase, anafase, dan telofase. Oke, sebelum saya masuk menjelaskan apa saja yang terjadi pada tahap-tahap itu, coba perhatikan dulu gambar ini. Jadi, ini sel induknya, ini inti selnya, di mana inti sel ini terbungkus oleh membran sel. Kemudian, di dalam inti sel ini itu ada yang namanya kromosom. Kromosom itu apa? Kromosom itu pembawa materi genetik. Nah, di bagian luar-luarnya sini itu ada semacam cairan yang dinamakan sitoplasma. Kemudian di sini itu ada organel-organel sel yang melayang-layang. Salah satunya ada yang namanya sentrosom. Nah, sentrosom dan inti sel inilah yang paling banyak berpengaruh pada proses pembelahan sel. Nah, sekarang tahap profase ya. Apa yang terjadi? Coba perhatikan. Sentrosom ini akan terbelah menjadi dua bagian. Kemudian bagian yang satu itu berjalan menuju kutub yang berlawanan. Kemudian nanti akan terbentuk benang-benang halus yang menghubungkan kedua sentrosom ini yang dinamakan dengan benang spindle. Sementara itu, membran intinya mulai pecah dan rusak. Makanya di sana digambarkan dengan garis putus-putus ya. Nanti lama-kelamaan dia akan hilang. Nah, di dalam inti sel ini kan terdapat benang-benang kromatin. Pada tahap profase, benang kromatin ini mulai memendek dan menebal, membentuk kromosom. Oke, sekarang tahap berikutnya, tahap metafase. Pada tahap metafase, sentrosom ini sudah sampai di kutub ya. Kemudian benang-benang spindle-nya ini sudah semakin jelas terlihat. Kemudian si kromosom ini ditarik oleh benang-benang spindle. Kemudian kromosom-kromosom itu berbaris berjajar di tengah. Kenapa? Karena disitulah nanti tempat pembelahannya terjadi. Jadi yang akan terbelah itu kromosomnya terlebih dahulu. Oke, selanjutnya adalah tahap anafase. Di tahap anafase ini, benang-benang spindle itu mulai memendek. Kemudian kromosomnya terbelah menjadi dua bagian yang dinamakan kromatid. Kemudian si kromatid ini ditarik oleh masing-masing sentrosom. Jadi yang ini ditarik ke atas, yang ini ditarik ke bawah. Nah, pada tahap ini juga sudah mulai terjadi proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasma. Kemudian kita sampai di tahap yang terakhir yaitu telofase. Apa yang terjadi pada tahap telofase? Coba kalian perhatikan. Pada tahap telofase, si kromatid ini sudah sampai di kutub masing-masing ya. Kemudian kromatid ini mulai menipis dan merenggang membentuk benang-benang kromatin lagi. Nah, kumpulan benang kromatin ini membentuk anak inti. Kemudian mulai terbentuk lagi membran intinya. Membran inti itu pembungkusnya ya. Kemudian di tahap ini, proses sitokinesisnya selesai dan terbentuklah dua sel anakan. Di mana kromosom anakannya ini 2N atau diploid. Oke, selanjutnya masuk ke pembelahan meiosis. Tahap-tahapnya apa saja? Nah, tahap-tahapnya itu ada PAKMAT 1 dan PAKMAT 2. Jadi, ada profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1, kemudian profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Yang terjadi pada tahap profase 1 ini hampir sama dengan tahap profase pada pembelahan mitosis. Jadi, sentrosomnya ini membelah, kemudian dia berjalan ke kutub masing-masing. Setelah itu terbentuklah benang-benang spindle. Kemudian membran intinya rusak dan benang-benang kromatin yang di dalam ini menipis dan menebal membentuk kromosom. Kemudian tahap selanjutnya, tahap metafase, kromosom ini tertarik atau ditarik oleh benang-benang spindle yang tadi. Kemudian berbaris berjajar di bagian tengah. Selanjutnya tahap anafase 1. Di tahap anafase 1 ini, benang-benang spindle-nya mulai memendek ya. Kemudian kromosomnya terbelah menjadi dua, yang awalnya dia diploid, ini sudah menjadi haploid pada tahap anafase. Nah, ini kan namanya kromatid yang tadi. Kemudian kromatid-kromatid ini ditarik oleh sentrosom.
Dan selanjutnya sampailah di tahap telofase 1. Di tahap ini, kromatid-kromatid tadi sudah sampai di masing-masing kutub yang berlawanan ya. Kemudian proses sitokinesis atau pembelahan sitoplasmanya di sini sudah selesai dan akan terbentuk 2 sel anakan yang baru. Sel anakan yang terbentuk pada tahap ini itu sudah haploid ya. Tapi pembelahan meiosis tidak berhenti sampai di situ. Masih ada tahap PAMAT 2 kan? Jadi, masing-masing sel anakan yang sudah terbentuk itu akan membelah lagi. Tahapnya sama, profase, metafase, anafase, dan telofase, tapi yang tahap kedua. Setelah prosesnya selesai nanti, itu akan terbentuk 4 sel anakan yang haploid. Oke, yang terakhir, sebagai bahan evaluasi di rumah, coba kalian buat gambar sederhana tentang tahapan-tahapan pada pembelahan mitosis dan meiosis, kemudian berilah penjelasan singkat di sana ya. Baiklah, kalau begitu cukup sekian materi pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.